terjadi obrolan yang agak serius antara saya dan istri. Dipicu oleh sebuah berita tentang influencer yang dijadikan tempat pencucian uang koruptor. Sejujurnya, hal ini bukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan bagi saya. Sejak lama saya sudah menaruh kecurigaan, terutama ketika melihat begitu banyak influencer atau penggiat media sosial dengan jumlah pengikut besar yang gemar membagi-bagikan uang dalam jumlah fantastis, bahkan untuk perkara yang sepele. Secara kasat mata, itu terlihat sangat baik, dermawan, mulia, dan cukup menyenangkan hati yang melihat. Namun ketika dipikirkan lebih dalam, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari. Dari mana semua itu berasal? Mengapa bagi-bagi uang perlahan bergeser? Bukan lagi sekadar ruang amal, tapi menjadi tren, bahkan strategi untuk mengangkat nama. Dan jujur saja, mungkinkah semua itu terjadi jika tidak ada kamera? Lalu saya bertanya pada istri, bagaimana seandainya sekarang di depan kita ada uang 1 miliar? Kami berdua tersenyum. Dari situ saya menarik satu kesimpulan sederhana. Rasa syukur kami bukan hanya karena masih bisa makan hari ini, tetapi juga karena berada di posisi yang tidak memiliki potensi kebimbangan ketika menerima uang besar secara mendadak. Sama halnya ada pernyataan rejeki dan kekayaan bijaknya didapat oleh orang yang siap. Sama juga dengan jabatan dan pangkat. Tapi kalau ada yang tiba-tiba, maka disebut rejeki nomplok, namun dengan konsekuensi akan ada dampak jika tidak siap. Jadi OKB atau demam panggung. Berbicara tentang koruptor, ada satu hal yang selalu saya cermati. Para tersangka itu datang dari latar belakang profesi dan usia yang beragam. Namun, mengapa mereka cenderung tampak tenang? Padahal, bagi saya pribadi amit-amit jika melakukan kesalahan dan harus menanggung rasa malu di hadapan banyak orang. Rasanya bahkan sulit membayangkan kondisi mental yang tersisa. Artinya apa? Mereka bukan pemain baru dalam urusan korupsi. Mereka sudah paham betul risikonya, konsekuensinya, bahkan jalan keluarnya. Dan jika dipikir secara logis, pernyataan ini masuk akal. Dan mungkin saja entah ini terdengar sarkas atau jujur karena memang mereka memiliki skill dan potensi sebagai pencuri dan koruptor. Maka mereka pun diberi kesempatan untuk mengalami semua itu. Dan memang ada orang yang karena sudah yakin akan niatnya, sudah terlalu lama menunggu supaya kaya, maka nekat meski harus ditempuh dengan cara yang salah. Mencuri, zolim, licik, dan sebagainya. Dan jika mereka sanggup, artinya jiwanya emang di situ. Kalau gak, ya bakalan amsyong.